Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik teman-teman. Baik ya teman-temanku semuanya, kita akan membahas dalam beberapa informasi yang tak kalah menarik, yaitu datangnya dari Liga Inggris, yaitu dengan pembahasan adalah berikut: Arteta kecewa tapi bangga Arsenal pelebar jarak jadi 6 poin meskipun imbang teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya bahwa gagal mengamankan poin penuh saat menjamu Liverpool di Emirates Stadium pada hari Jumat dini hari tentunya. Yaitu meskipun dengan demikian hasil imbang tanpa gol itu justru membawa The Gunners memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen Liga Inggris menjadi 6 poin. Laga berlangsung sangat ketat juga dan minim peluang emas tentunya, dan pertahanan Arsenal tampil solid dan sukses membawa Liverpool mati kutu tanpa mencatatkan 1 poin tembakan sasaran tentunya sepanjang pertandingan. Namun di sisi dari ofensif juga Arsenal juga gagal untuk mengonversikan dominasi menjadi gol kemenangan. 1 poin yang telah memastikan Arsenal juga tentunya tak terkalahkan dalam 8 pertandingan, yaitu terakhir di semua kompetensi tentunya teman-teman. Baik itu dalam sebuah catatan juga, yaitu yang telah diraih yang telah melewati periode tentunya, yaitu periode Natal tahun baru yang brutal, yang dimana tim harus bertanding 2 kali dalam sepekan secara rutin tentunya. Dari pihak dari manajemen Arteta, yaitu Mikel Arteta, tak menampilkan adanya rasa kekecewaan karena gagal menang di kandang tersebut. Namun, ia memilih melihat sisi positif dari mentalitas anak asuhannya tersebut. Dan untuk yang berikutnya, yaitu adalah dominasi yang tak berujung gol tentunya. Yaitu Arteta menilai yaitu Arsenal seharusnya bisa mengunci kemenangan di babak pertama. Dominasi penguasaan bola dan ruang yang tercipta gagal dimanfaatkan menjadi gol tentunya teman-teman ya. Dan untuk yang berikutnya, yaitu adalah kami kecewa karena ingin memenangkan pertandingan tersebut tentunya ya. Namun secara keseluruhan juga tentunya, yaitu dengan dominasi dengan situasi yang diciptakan. Di babak pertama kami seharusnya keluar sebagai pemenang, itulah margin tipis dalam permainan ini. Ujar Arteta sendiri pasca laga ini yang telah mengakui kualitas lawan yang dihadapi, yaitu tim sekelas Liverpool ya. Untuk dominasi total selama 90 menit adalah hal yang nyaris mustahil tentunya. Ada yang tidak bisa mendominasi tentunya, yaitu adalah pemain yang sepenuhnya melawan sang juara bertahan, yaitu karena mereka adalah tim yang sangat bagus tanpanya teman-teman. Dan untuk tampil ketika kami berhasil menekan mereka dan menciptakan ruang terbaik untuk mengalirkan bola dan menemukan rekan dan telah mencetak gol, dan kami justru tidak melakukannya. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya, yaitu adalah Arsenal akan bertemu Nottingham Forest pada tanggal 18 Januari 2026, yaitu jam 12:30 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia. Sedangkan Liverpool akan bertemu Burnley pada tanggal 17 Januari ya teman-teman ya 2026, jam 10 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia juga. Kelelahan dan inkonsentrasi babak kedua, yaitu memaksa babak kedua yang ritme permainannya Arsenal mulai terganggu. Arteta telah menyoroti juga yaitu banyaknya kesalahan penguasaan bola yang tidak bisa dilakukan oleh Martin Odegaard dan kawan-kawannya, dan faktor fisik akibat jadwal padat di sinyalir menjadi penyebab utamanya juga.
Yaitu di babak kedua kami sangat tidak konsisten dengan bola tersebut dan kami kehilangan bola dengan cara yang sangat tidak biasa bagi kami tentunya teman-teman. Dan saya tahu apa itu ya, tentunya adalah karena sebuah kondisi dari lapangan juga, yaitu adalah sebuah kelelahan dan apapun yang kami jelaskan dari pelatih asal Spanyol tersebut, dan kami kemudian lebih sulit untuk mendapatkan struktur yang tepat dan menjaga jarak agar bisa melakukan pressing terhadap mereka tambahnya teman-teman. Apresiasi periode krusial, yaitu terlepas dari hasil imbang, Arteta juga memberikan kredit khusus bagi skuadnya, yaitu di saat banyaknya tim rival kehilangan poin periode sibuk ya, tentunya Arsenal justru berhasil menjaga konsentrasi dan tetap tak terkalahkan di kandang pada musim ini tentunya. Yaitu mentalitas pemain untuk tetap fokus di tambah jadwal yang menguras fisik dan menjadi kunci posisi kuat Arsenal pada saat ini. Jika Anda bisa menang dan seandainya Anda dapat 1 poin, dan saya pikir para pemain layak mendapatkan pujian besar tersebut atas apa yang mereka lakukan di periode Natal ini, tegas Arteta teman-teman. Dan secara di atas kertas ya, mengapa setiap 2 atau 3 hari sangat berat juga tentunya, dan tuntutan yang memang di setiap laga dan kualitas lawan yang kami hadapi sangatlah tinggi. Untuk selamat ya tentunya kepada para pemain yang mampu untuk menjaga hasrat dan fokus pada periode yang sangat mudah membuat tim terdedikasi tutupnya teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan pertengahan segmen video kita untuk hari ini teman-teman ya. Apapun yang kami sampaikan di video ini itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Jangan sampai teman-teman gagal paham terhadap apapun yang kami sampaikan nantinya teman-temanku semuanya. Baik ya, kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua video kita untuk hari ini, atau pertengahan segmen video kita untuk hari ini, yaitu adalah 6 pelajaran dari Arsenal versus Liverpool, peluang emas terbuang di Emirates Stadium. Yaitu Arsenal gagal memaksimalkan peluang, yaitu menjauh di puncak klasemen Liga Inggris saat menjamu Liverpool. Pertandingan di Emirates Stadium tersebut berakhir imbang tanpa gol ya tentunya ya. Yaitu Arsenal yang sebenarnya tampil dominan ya teman-teman ya pada fase dan pertandingan dan penguasaan juga dan penguasaan tempo juga tentunya, namun ya dominasi tersebut diiringi dengan efektivitas di setiap akhir laga tersebut. Liverpool datang sebagai juara bertahan dan mampu menjaga jarak dengan pertahanan yang sangat rapat. Yaitu meskipun jarang menekan ya, tim tamu justru menciptakan peluang berbahaya tentunya. Yaitu kedua tim tersebut yang sama-sama kesulitan dan menemukan ritme permainan sepanjang laga. Aliran bola kerap terputus dan peluang bersih jarang terciptakan. Hasil imbang membuat Arsenal tetap memimpin klasemen dengan klausul 6 poin, yaitu dengan ya tentunya, sementara itu Liverpool bertahan di zona Liga Champions dengan selisih tipis dari persaingan terketat atau persaingan terdekat tentunya teman-teman. Untuk urutan pertama yaitu adalah Burnley hampir membungkam Emirates Stadium. Yaitu Arsenal telah mengawali laga dengan dominasi penuh dalam 20 menit pertama tentunya, namun ya justru Liverpool hampir membuka keunggulan melalui corner Burnley tentunya ya teman-teman. Dan kesalahan komunikasi antara William dan Saliba dan David Raya nyaris beruntung gol bunuh diri tentunya. Bola yang gagal diamankan kemudian jatuh ke kaki Burnley, yaitu pemain muda Liverpool yang telah melepaskan chip untuk mengatur mistar gawang Arsenal akhirnya mampu membersihkan bola setelah menerima peringatan serius. Dan untuk urutan kedua yaitu adalah Wirtz tak mendapatkan hadiah penalti.
yaitu Florian Wirtz tampil menonjol sebagai kreator serangan Liverpool, dan gelandang asal Jerman itu terlihat paling berpotensi menciptakan peluang. Dan pada babak kedua, Wirtz juga mencoba melewati ini belakangan Arsenal sebelumnya jatuh akibat kontra dengan Leandro Trossard tentunya, dan insiden tercipta memicu protes dari pemain Liverpool tersebut. Meskipun dengan demikian wasit dan VAR tidak menganggapnya sebagai pelanggaran, dan keputusan tersebut membuat Liverpool gagal mendapatkan peluang emas dari titik putihnya tersebut. Peringkat ketiga yaitu adalah Gyökeres ya, masih kesulitan. Yaitu Arsenal menaruh harapan yang tentu besar ya pada Viktor Gyökeres kedatangannya, namun yaitu penyerang asal Swedia itu kembali tampil di bawah mister gawang tentunya teman-teman. Dan Gyökeres sendiri jarang tampil ya mengancam gawang, dan kerap terlihat untuk menyambung peluang pergerakan yang tidak sinkron juga tentunya, yaitu dengan alur serangan tim teman-teman. Dan untuk Mikel Arteta akhirnya menarik keluar pada awal babak kedua, dan Gabriel Jesus ya masuk menggantikannya, tetapi perubahan tersebut tidak mengubah skor tentunya. Dan untuk yang keempat yaitu adalah masalah cedera kembali menghantui Arsenal. Arsenal kembali mendapatkan kabar buruk atau kabar yang kurang menyenangkan, yaitu dari sektor pertahanan dari Piero yang tampil sebagai bek yang terpaksa ditarik keluar karena cedera tersebut menambah daftar pemain belakang yang sempat absen tentunya pada musim ini. Sebelumnya Gabriel tersebut yang juga pernah menepi juga, yaitu dengan kondisi jadwal yang padat di berbagai kompetensi, dan kondisinya pada saat ini yaitu terpatihan yang sangat serius tentunya, dan Arteta harap ya tentunya cedera tersebut tidak berdampak ya dalam jangka panjang baginya teman-teman. Untuk urutan kelima yaitu adalah akhirnya laga yang pahit untuk Burnley. Pertandingan ditutup dengan insiden yang membuat khawatir ya bagi Liverpool ya. Konon dari Burnley sendiri mengalami cedera yang serius, yaitu yang harus ditandu keluar lapangan teman-teman. Suasana yang sempat memanas setelah Gabriel ya terlihat kontrak dengan Burnley, yaitu tindakan tersebut memicu reaksi keras dari pemain Liverpool. Yaitu keributan kecil pun tidak bisa terhindarkan di akhir laga, dan situasi ini membuat penutup yang kurang menyenangkan bagi babak kedua. Untuk urutan keenam yaitu adalah kesempatan emas yang terbuang tentunya. Hasil imbang dari yang datang di saat yang krusial bagi tim tersebut, Arsenal berpeluang memperlebar jarak dari persaingan terdekat di klasemen. Liverpool juga memiliki sebuah kesempatan juga dan untuk mendekati posisi papan atas, namun ya minimnya ambisi dan kreativitas membuat laga berjalan datar tentunya. Dan jika target pada musim ini gagal tercapai, laga ini bisa menjadi momen yang tersesali dan kedua tim melewati untuk kesempatan untuk memberikan pernyataan tegas tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan akhir video kita untuk hari ini teman-teman. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung ya, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan pembahasan yang menarik di akhir video kita untuk hari ini. Pembahasan yang akan kita bahas dalam segmen akhir video kita untuk hari ini pembahasan yang tak kalah menarik tentunya, yaitu adalah meski cetak 2 gol, Benjamin Sesko dinilai tak layak bela Manchester United. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya bahwa tim dari Sherwood yaitu menilai Benjamin Sesko belum cukup bagus untuk bermain di Manchester United. Pernyataan ini muncul usai penyerang asal Slovenia mencetak 2 gol dalam laga imbang melawan Burnley pada hari Kamis kemarin.
yaitu Manchester United berada dalam situasi yang kurang bagus setelah kehilangan pelatih hanya 2 hari sebelum pertandingan di Turf Moor, dan Darren dari Father tersebut tentunya kemudian ditunjuk sebagai pelatih sementara untuk menggantikan Ruben Amorim yang dipecat. Untuk Burnley sendiri yang unggul lebih dahulu pada menit ke-13 tentunya melalui gol bunuh diri dari Aiden tentunya dari hasil sepakannya, yaitu Sesko juga berhasil membalas 2 gol dengan selang 10 menit pada babak kedua, membawa skor menjadi imbang tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah gol Jadon tentunya pada menit ke-66, yaitu memastikan Burnley tetap membawa 1 poin dalam laga tersebut, dan hasil tersebut membuat Manchester United menjalani 3 pertandingan beruntun tanpa kekalahan di Liga Inggris. Tanpa kemenangan ya teman-teman ya, saya ulangi lagi, yaitu pertandingan beruntun tanpa kemenangan di Liga Inggris teman-teman ya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah Sesko dinilai belum meyakinkan. Yaitu meskipun Sesko juga tampil ya gemilang di babak kedua tersebut, tetap meragukan kualitas penyerang. Umur 22 tahun tersebut tidak menurutnya performa dari Sesko tidak cukup standar untuk Manchester United. Tentunya dia juga menilai bahwa gol-gol yang didekatkan Sesko tidak menutupi kekurangan kualitas, dan ia bahkan untuk menyarankan dari Fletcher untuk menggantikan pemain tersebut pada pertengahan babak pertama teman-teman. Dan saya pikir positif adalah Sesko mencetak gol 2 gol ya. Semoga itu menambahkan kepercayaan diri, kata dari Sherwood tersebut tentunya, dan perlu 6 bulan baginya untuk tampil di Manchester United, dan saya senang untuk anak itu, dan dia sudah melakukan periode yang sulit juga, dan saya bilang seharusnya dia bisa digantikan di babak pertama teman-teman, supaya tidak pernah memakai kostum Manchester United lagi, ujar dari Sherwood tersebut tentunya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah sebuah penegasan kualitas dari Sesko tentunya. Saat komentarnya menimbulkan tawa dari pembawa acara juga, yaitu kembali telah menegaskan bahwa penilaian terhadap Sesko ini yakin adalah pemain itu belum kompeten untuk membela Manchester United teman-teman. Meskipun gol tersebut dicetak memberikan Sesko dalam sebuah kepercayaan diri juga, yaitu tetap dalam skeptis ya, dan menekankan bahwa performa ini hanya melihat melawan tim yang kemudian besar akan terdegradasi tentunya teman-teman. Dan itu ya teman-teman ya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah kehilangan kendali setelah pergantian Fernandes. Untuk Bruno Fernandes yang baru kembali dari cedera digantikan oleh Mason Mount, yaitu setelah 1 jam pertandingan, yaitu juga menilai itu membuat Manchester United kehilangan kontrol permainannya, dan ia juga menemukan pentingnya pemain yang mampu mengatur tempo dan menjaga ritme permainan tentunya. Dan untuk menurutnya Manchester United pada saat ini kurang kualitas pemain yang bisa mengisi kekosongan tersebut. Yaitu kehilangan Bruno Fernandes keluar, saya pikir mereka kehilangan kendali, ujar dari Sherwood tersebut, dan saya pikir dia adalah satu-satunya yang bisa menahan bola dan mengatur tempo dan mengoper ke pemain di waktu yang tepat, ujarnya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya, untuk top klasemen Premier League pada pekan ini tentunya teman-temanku semuanya, yaitu adalah Arsenal dengan peringkat pertama dengan torehan poin 48. Peringkat kedua yaitu adalah Manchester City dengan torehan poin 43 teman-teman. Peringkat ketiga yaitu adalah Aston Villa dengan torehan poin 43. Peringkat keempat yaitu adalah Liverpool dengan torehan poin 34. Sedangkan peringkat kelima yaitu adalah Brentford dengan torehan poin 33, sedangkan Manchester City berada pada peringkat ke-7 dengan torehan poin 32 teman-teman.
Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini ya teman-temanku semuanya. Dan apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Jangan sampai teman-teman gagal paham terhadap apapun yang kami sampaikan di video ini tentunya. Itu teman-temanku semuanya, saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.